Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali walaupun masih dalam keadaan daring. Ini adalah pertemuan selanjutnya. Sekarang kita masuk di bagian bab 2, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalian sambil perhatikan bukunya. Di sini Bapak sedikit membacakan dan menjelaskan. Ya, kalau sambil buka bukunya, kalau siapa tahu kurang jelas tampilan yang ada di video ini. Nah, sini ada pengertian dan sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Di zaman yang serba modern, kehidupan manusia tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian dan sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pengertiannya adalah secara umum, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah tempat yang mewadahi semua peralatan teknis yang digunakan dalam proses penyampaian informasi. Nah, di sini berikut ada 3 orang yang berpendapat tentang pengertian teknologi. Yang pertama adalah Anata Sanai. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dari orang lain. Yang B adalah William dan Sawyer. Teknologi dan komunikasi adalah sebuah struktur dari teknologi yang memadukan perangkat keras seperti komputer dengan jaringan komunikasi berkekuatan tinggi untuk membawa file, data, video maupun suara. Jaringan ini biasa disebut dengan internet. Nah, menurut Susanto adalah teknologi informasi dan komunikasi adalah sarana atau media yang dipakai untuk kebutuhan transfer file, baik berupa informasi maupun data. Selain itu juga menjadi sebuah alat komunikasi secara searah atau dua arah. Di sinilah tujuan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai solusi sebuah masalah, membuka pintu kreativitas yang lebih luas, membangun efektivitas, dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas kerja. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi juga memegang fungsi dan peranan yang sangat penting sebagai berikut: memberikan kemudahan mengakses informasi, memudahkan pekerjaan, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, dan memudahkan dalam bertransaksi. Samping memiliki banyak manfaat, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membawa pengaruh buruk, sehingga harus bijak dan berhati-hati dalam memanfaatkannya. Berikut dampak buruk teknologi informasi dan komunikasi. Dampak bagi kesehatan meliputi gangguan mata, gangguan tulang punggung, dan lain-lain. Dampak bagi sosial dan psikologis meliputi ketergantungan asosial dan lain-lain. Masuknya kebudayaan asing yang buruk. Itulah pengertian dan dampak baik dan dampak buruk. Tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berikut akan dibahas mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. A. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masa prasejarah sebelum 3000 sebelum Masehi dan pada zaman prasejarah. Teknologi informasi dan komunikasi yang ditentukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Pada masa ini, manusia prasejarah mencoba memulai berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar yang biasanya diletakkan
pada dinding-dinding gua. Setelah itu, komunikasi terus berkembang, di mana komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Yang beda adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Pada masa sejarah banyak cikal bakal teknologi modern yang lahir, seperti tulisan dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutan, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Nah, pada masa 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif adalah bahasa simbol yang mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Bila simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Awalnya tulisan ini dibentuk pada tanah liat, kemudian mengeras menjadi lempengan batu. Pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papyrus. Tanaman tersebut tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papyrus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papyrus menjadi media untuk menulis atau menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel jika dibandingkan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Yang keempat, sekitar tahun 105 Masehi, bangsa Tiongkok berhasil menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu. Bangsa Tiongkok juga membuat mesin cetak dari balok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Saat ini sistem tersebut dikenal dengan sistem cap. Bangsa Tiongkok juga telah menggunakan abakus, yaitu alat untuk menghitung yang dianggap sebagai asal mula mesin komputasi. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Kalian bisa nyimak videonya sambil perhatikan yang ada di buku LKS kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.